Oke teman-teman semua, kembali lagi di Ruang Dialektika. Jadi mungkin teman-teman sudah lihat di thumbnail ya, bahwa hari ini saya akan membahas sesuatu yang sedang viral di media sosial. Saya yakin teman-teman tahu kok soal kasus ini. Karena kasus ini cukup viral di media sosial ya, yaitu pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum warga terhadap beberapa mahasiswa dan mahasiswi dari Nusa Tenggara Timur di Pamulang yang sedang mengadakan doa rosario. Nanti saya akan membagikan 3 potongan video, ada video 1, video 2, dan video 3. Dan potongan video itu nanti yang akan membantu kita untuk melihat runutan cerita dari kasus itu. Oke, tanpa basa-basi lagi, silakan nonton videonya. Jadi setiap hari ya Allah, kamu punya gereja, berdoa di gereja, saya juga punya masjid. Dia punya pasangan jam nih. Nih, pantong nih saya panggil orangnya nih. Suruh balik. Ayo, siapa? Ayo, balik masing-masing. Balik. Gimana lu? Jangan ada lagi rame-rame di Ayo. sini. Udah, rame-rame di sini. Woi, anak aja lu. Ayo, Ayo. masing-masing ini. Ini sepi, tengah-tengah sepi. Ke tengah rame. Aduh, tolong. Aduh, sudah siap. Kisah orang lagi kerja apa? Kau tuh senang sekali. Sudah. Sedang melaksanakan ibadah Katolik, yaitu doa Rosario, Rosario Maria ya. Bulan Maria. Ya, bulan Maria. Jadi mereka beribadah dengan dijaga oleh mahasiswa lain yang beragama Islam. Jadi ini saya sangat terharu sekali karena ada peristiwa hukum seperti ini, adik-adik mahasiswa yang Kristiani atau Katolik dijaga oleh adik-adik mahasiswa Islam. Oke teman-teman semua, jadi mari kita coba membahas dari video yang pertama. Bahwa di video yang pertama itu sangat terlihat jelas ada Pak RT ya yang pakai topi itu, dan kemudian ada juga beberapa warga yang mencoba datang untuk menegur beberapa mahasiswa yang ada di situ, yang ada di video itu, bahwa jangan melaksanakan doa rosario di kos-kosan. Seharusnya doa rosario itu dilakukan di tempat ibadah, di gereja. Begitupun mereka mengadakan ibadah juga di masjid ya. Namun kalau kita lihat dari pernyataan si Pak RT ini, memang kelihatan Pak RT ini tidak mengerti konsep dari doa rosario itu sendiri ya. Ya maklum karena kita berbeda agama. Jadi sedikit saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semua yang non Katolik ya, karena doa rosario ini kan hanya ada di agama Katolik. Jadi doa rosario itu sebetulnya doa yang nggak mesti dilakukan di gereja ya. Doa rosario adalah doa yang dia dilaksanakan di rumah ya. Setiap bulan 5 dan bulan 10 yang biasa kita sebut dengan bulan Maria. Jadi doa rosario itu dilaksanakan dari rumah ke rumah. Jadi semua rumah dalam satu RT itu memang dapat gilirannya gitu. Misalnya mulai dari rumah yang paling timur sampai dengan rumah yang paling barat, kita bergilir tuh. Malam ini di rumah si A, malam besok di rumah si B, sampai dengan selesai. Jadi doa rosario itu tidak mesti dilakukan di gereja. Justru harus dilakukan di rumah. Itu yang pertama yang menjadi miskomunikasi. Terus kemudian kita lanjut ke video yang kedua. Bahwa setelah adu mulut yang terjadi antara mahasiswa dan beberapa oknum warga tadi, kita bisa lihat di video yang kedua, di situ terjadi pertengkaran yang luar biasa ya. Sampai juga kita memang di situ kita tidak bisa melihat secara utuh ya, karena memang videonya cukup gelap. Tapi yang pasti di situ cukup ramai, bentak-bentakan, baku pukul, dan kemudian saya juga dikirimkan oleh beberapa teman-teman dari Pamulang ya. Di situ memang ada korban. Kalau berdasarkan informasi dari media sosial kan ada 2 korban di situ. Yang satu laki-laki itu yang saya dikirimkan fotonya, memang ada luka di kepala begitu. Jadi sudah dipastikan ya teman-teman bahwa memang ini adalah satu tindakan melanggar hukum. Kenapa saya katakan melanggar hukum? Karena di situ memang ada aksi pengeroyokan.
pengeroyokan dengan juga membawa senjata tajam. Ini sudah pasti melanggar hukum karena ada yang terluka dan juga ini adalah pengeroyokan dan juga membawa senjata tajam. Lalu kemudian setelah itu ada beberapa ormas ya, ormas yang memang peduli soal toleransi dan juga ada beberapa senior-senior kita dari Nusa Tenggara Timur dan juga beberapa warga yang peduli terhadap adik-adiknya, kemudian pada malam itu juga langsung melapor ke pihak yang berwajib, yaitu ke kepolisian. Dan kemudian mereka mendesak pihak kepolisian untuk segera usut tuntas siapa dalang dari semua ini dan siapa sih pelaku sebenarnya. Lalu kemudian sebenarnya apa sih yang menjadi kekhawatiran kita di sini? Yang menjadi kekhawatiran kita di sini adalah pihak yang berwajib tidak mampu untuk menyelesaikan kasus ini ya. Jadi mungkin saya memberikan suatu pertanyaan penting ya, karena kasus-kasus semacam ini sering terjadi ya di negara kita yang tercinta. Kenapa sih harus ada negara begitu? Kalau kita bisa hidup tanpa ada negara kan? Lalu apa sih? Untuk apa sih sebenarnya ada negara? Ya mungkin kalau jawaban normatif yang sering kita temukan adalah bahwa negara itu hadir untuk memberikan rasa keadilan, untuk menciptakan stabilitas, untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga negara. Tapi sebetulnya ada sesuatu yang jawaban yang fundamental juga ya, bahwa sebetulnya negara itu hadir untuk melindungi masyarakat-masyarakat yang lemah dari suatu kekuatan yang besar yang kemudian nanti bisa mendominasi masyarakat-masyarakat kecil dan lemah ini. Mendominasi dan kemudian melakukan sewenang-wenang. Disitulah justru kehadiran negara untuk melindungi kaum yang kecil ini dari kekuatan raksasa ini. Persis yang terjadi hari ini, bahwa ada segerombolan manusia yang punya kekuatan besar, punya massa, yang kemudian datang mengintimidasi teman-teman mahasiswa kita, yang notabene mereka dalam jumlah yang sedikit, yang kemudian mereka mengintimidasi, melarang untuk melakukan ibadah, yang dimana ibadah ini adalah ibadah dari teman-teman yang beragama Katolik, yang dimana juga di negara kita agama Katolik memang salah satu agama yang diakui oleh negara. Artinya kita punya hak yang sama di sini begitu. Lalu kemudian oke lah kita bisa lihat di media sosial ya, bahwa kasus ini memang sudah ditangani dengan baik oleh pihak kepolisian setempat. Pelaku-pelaku pengeroyokan ini memang sudah ditangkap ya. Ada 4 orang, termasuk Pak RT ya salah satunya di situ. Kita patut memberikan apresiasi soal ini karena sudah bergerak dengan cepat. Lalu pertanyaan berikutnya adalah yang tidak kalah penting juga, bagaimana implementasi dari hukum. Kita harus bisa memastikan bahwa memang 4 orang ini ditangkap dan dihukum seadil-adilnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Justru itulah yang saya harapkan kepada teman-teman semua, teman-teman aktivis, teman-teman organisasi, untuk kita kawal bersama kasus ini. Kita boleh mengapresiasi bahwa sudah ditangkap, tapi tidak sampai di situ. Kita mesti juga memastikan bahwa pelaku-pelaku lain selain 4 orang ini, karena kelihatannya di situ banyak ya, pelaku-pelaku lain itu juga harus ditangkap dan kemudian pelaku-pelaku ini diadili seadil-adilnya, diadili sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang mesti kita pastikan adalah, ini saya harapkan kembali kepada teman-teman organisasi, kemudian senior-senior kita mesti memastikan bahwa saudara-saudara kita yang menjadi korban dari pengeroyokan itu, terutama yang perempuan juga di situ, kelihatan mereka trauma. Maka daripada itu kita juga harus memastikan bahwa teman-teman yang menjadi korban ini bisa tetap nyaman di kosan. Jangan sampai mereka diintimidasi lagi. Ya, mudah-mudahan tidak diintimidasi lagi ya. Itulah yang harus dipikirkan oleh pihak kepolisian, kira-kira bagaimana teman-teman ini agar bisa juga mereka merasa nyaman dengan kondisi yang seperti ini, dengan kondisi yang sudah trauma ini. Jadi mungkin 2 poin itu ya.
Kalau yang lainnya sudah selesai, sudah ditangkap, oke, kita apresiasi. Tindak lanjut dari penangkapan itu mesti dilakukan seadil-adilnya, mesti dijalankan seadil-adilnya. Kemudian yang kedua, teman-teman yang masih ada di kos di sekitaran lokasi kejadian itu mesti diberikan pendampingan agar mereka bisa merasa nyaman, agar mereka juga bisa melakukan aktivitas mereka dengan nyaman, jangan sampai mereka diintimidasi lagi. Oke, dan yang terakhir teman-teman, ini saya agak merinding sebenarnya dengar ini. Ini juga disampaikan oleh pengacara dari pihak korban ya, dari mahasiswa-mahasiswi, bahwa di sana itu ada salah satu orang muslim, salah satu mahasiswa ya, dia beragama muslim, beragama Islam. Dia pada waktu itu duduk di pintu ya. Dia dengan rela menjaga teman-temannya yang sedang beribadah. Bayangkan, saya sempat merinding kalau dengar soal itu. Ini saya sih kalau misalnya punya kesempatan saya ingin berbincang dengan dia di YouTube channel ini karena itu menarik sih menurut saya. Dia adalah simbol dari toleransi ya. Dia memberikan warna yang berbeda di situ. Ya, memang kalau di NTT ini adalah hal yang biasa ya, yang mana ketika teman-teman muslim lagi beribadah di tempat di masjid kadang-kadang dijaga oleh teman-teman Katolik. Begitupun sebaliknya, teman-teman Katolik lagi beribadah kemudian dijaga oleh teman-teman Islam. Jadi itu sih yang membuat saya merinding itu. Saya pikir budaya itu hanya terjadi di NTT, tapi ternyata bukan karena teman-teman ini berada di NTT, teman-teman muslim ini berada di NTT, kemudian mereka toleransi hanya di NTT, tidak. Ternyata sampai di sini juga mereka tetap melakukan hal yang sama, yaitu saling menjaga. Ini sih keren. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, para seluruh warga negara Indonesia, ayolah, kita ini adalah negara yang kaya akan budaya, kita memiliki banyak perbedaan, tetapi kita masih satu sebagai manusia dan sebagai warga negara Indonesia. Maka daripada itu saya mohon untuk kita semua saling menghargai, yang Kristen menghargai yang Islam, yang Buddha, yang Hindu, begitu pun sebaliknya. Saya yakin kalau kita bisa saling menghargai, negara kita akan baik-baik saja, akan damai dan maju begitu. Dan saya juga mengenal ya beberapa teman-teman yang Islam sangat menghargai saya sebagai minoritas di sini, dan bahkan kita saling menghargai.